Jangan jadi orang yang kalau kaya nunggu lulus kuliah. Jangan jadi orang kalau kaya nunggu lulus kuliah. Sehingga ketika di bangku SMA, ketika mulai semester 1 kuliah, ya ditanya, kerjamu apa? Saya masih kuliah. Saya masih kuliah. Sementara ketika dia kuliah, itu tiap malam minggu kerjanya nongkrong di kafe. Iya, tiap hari juga nongkrong di tempat makan. Maksud saya banyak waktu luang yang tersia-siakan. Kalau kamu baru berpikir nanti saya akan kaya setelah selesai kuliah, saya akan bekerja setelah punya gelar. Rata-rata orang lulus kuliah itu usianya 20, 24, 25, ya 24, 25. Berarti nanti kalau toh kamu sukses, itu suksesmu nunggu umur 30 tahun. Betul? Suksesmu nunggu umur 30 tahun. Masya Allah, sukses yang sangat tertunda. Alangkah indahnya kalau dari SMP, SMA, awal kuliah sudah membangun bisnis. Maka ketika diwisuda oleh dosen itu dia mengatakan, Pak, saya tidak akan kerja dengan gelar ini. Kenapa? Sugih aku, Pak. Ya, saya lulus kuliah tidak akan bekerja dengan gelar ini dan saya tidak akan cari perusahaan. Dan terus kamu ngapain? Gelar ini hanya untuk memantapkan bisnis saya. Ya, hanya untuk memantapkan bisnis saya. Tadinya warung bakso Bang Edi, sekarang saya ganti warung bakso Bang Insinyur Edi. Ya. Biar agak keren Pak, gitu loh Pak ya. Jadi kayaknya itu enggak telat. Nah, ini yang dilupakan banyak umat Islam. Insya Allah saya akan bahas singkat, terus kita ngobrol yang lain ya, singkat. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang sudut pandangnya itu sempit ke satu titik. Jadi kalau lihat Nabi Muhammad SAW yang dilihat sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, ya ibadah mahdhah. Ya ibadah yang murni. Lihat Nabi Muhammad SAW, sudut pandangnya akhlaknya mulia. Ya akhlaknya mulia, tutur katanya indah, pribadinya hebat. Ya, sudut pandangnya itu. Tapi ada satu sisi yang dilupakan. Ada satu sisi yang dilupakan. Beliau adalah anak yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya kita baru mau belajar sukses di umur 25 tahun. Berarti sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya biar umur 25 tahun sukses? Maaf loh ya, maaf ya mas ya. Ini buat yang belum menikah. Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun menikah dengan janda cantik, jelita, tercantik di Jazirah Arab, terkaya ya di tanah Arab. Julukannya Ratu Mekah, diidamkan oleh semua pria ganteng dan pria kaya yang ada di tanah Arab. Ya kalau kamu di wilayahmu ada janda, cantik jelita, kaya raya, kamu coba mendekat, wah Masya Allah, bodyguardnya ngusir kamu saudara-saudara. Siapa kamu? Jangan ganggu, gitu kan ya? Karena nggak levelnya tuh katanya si janda nggak layak kamu nggak layak. Dan banyak orang salah memberikan deskripsi tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Digambarkan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, tua, udah punya anak 2, ya Rasul menikahi wanita yang tua. Ini kurang ajar luar biasa. Mbak, mohon maaf Mbak, boleh nanya. Pernah enggak ketemu orang umurnya 50 tahun, tapi Anda kaget? 50 tahun, kok masih seperti anak SMA? Pernah enggak? Pernah kan? Jadi lihat wajahnya, kaget kita. Setelah lihat KTP ternyata 50
tahun. Ini bukan hasil editan Photoshop loh, bukan ya. Bukan editan mesin-mesin pengedit, aplikasi atau program, enggak. Tapi asli loh, ini umurnya segini. Wajahnya kok seperti 17 tahun. Itu di Indonesia tahun 2020 ada yang udah kena kita ini polusi tingkat tinggi, makan yang junk food semuanya ya. Dengan kosmetik yang ada, itu ada wanita-wanita yang sudah tua tapi tampak sangat muda. Sebaliknya, maaf ya Mas ya, ada umurnya 17 tahun, wajahnya boros luar biasa. Ya, orang kaget. Kamu nih kok seperti umur 50 tahun, kenapa? Banyak masalah. Ya, banyak masalah. Begitu masalah disingkirkan, berubah jadi 12 tahun. Ya, segernya luar biasa. Itu kan karena dalamnya itu. Subhanallah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu memang betul janda. Betul janda, punya anak 2. Tapi kecantikannya, itu nenek saya loh, jangan macam-macam kamu. Kamu merendahkan tuntutan double, merendahkan Ummahatul Mukminin dan akan saya tuntut merendahkan nenek saya. Karena sah secara nasab itu nenek saya, itu keluarga saya. Kamu rendahkan kalau saya tuntut di negara ini ya merendahkan nama baik nenek saya itu sah. Betul. Ya bukan cuma sekedar sebagai umat, tapi sebagai cucu itu saya bisa nuntut. Ini wanita yang sangat mulia, cantik jelita. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Bidadari pun cemburu. Ya, bidadari pun cemburu melihat kecantikannya zahiran wa batinan. Mulia, suci. Sayyidah Khadijah kaya raya. Cari pasangan. Siapa yang kira-kira pas buat saya? Datang fulan, kaya, ganteng. Ditolak sama Sayyidah Khadijah? Enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Lihat Nabi Muhammad SAW, Nabi belum minta, Sayyidah Khadijah yang minta. Jangan sampai yang satu ini lepas dari saya. Ya. Dia milikku karena aku sudah jadi miliknya. Masya Allah, luar biasa. I'm yours. Wah, keren bro. Nenek saya langsung berjuang, nenek saya berjuang. Gimana cara mendapatkan kakek saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kirim utusan gitu kan ya, modalin, ya, ajak bisnis bareng. Nanti laporkan ke saya setelah pulang dari perjalanan. Kisah-kisahnya bagaimana? Namanya orang jatuh cinta itu dengar kisah kekasih itu bahagia, betul ya? Wah, cuman dikasih tahu duduknya begini, nyes. Itu namanya jatuh cinta. Ketika dagang jualannya caranya begini, nyes, apalagi memang ceritanya indahnya luar biasa. Belum lagi muncul yang namanya mukjizatnya, irhasatnya muncul. Kalau jalan itu awan tidak mau meninggalkannya, awan ingin ikut pergi bersamanya. Keren toh ya. Jangan pakai bahasa yang ketika berjalan dinaungi awan, itu bahasa lama. Itu kenapa awan gak mau pergi? Karena awan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berjalan, awan ikut berjalan ngejar, gak mau ketinggalan. Tapi anehnya dimanapun beliau berada, saya cari bayangannya gak ketemu. Bayangannya gak ada. Rasulullah SAW gak ada bayangannya. Kok bisa begitu? Iya, karena beliau adalah cahaya yang lebih kuat dari semua cahaya yang ada. Terangnya luar biasa, sehingga tidak bisa kena bayangannya kalah oleh cahayanya. Kenapa seperti itu? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW ada bayangannya diinjak, maka yang menginjak tidak akan masuk surga. Karena sama dengan menginjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil ummah, Allah buat nggak ada bayangannya. Ojo mbok pikir, wah, mungkin toh ya, masuk menungso gak ada bayangannya, wah selama mungkin. Nah ini penyakit ini. Itu orangnya sakitnya luar biasa. Udah yang begitu nggak usah diikutin, ya nggak usah diikutin. Skip, bye bye. Golonganmu gak melu aku. Ini nggak jelas itu ya. Ya golongan nggak jelas. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Nah, umur 25 tahun Nabi SAW menikah dengan wanita yang seperti itu, yang mencintainya
yang belum menikah sudah mengatakan aku ini milikmu gitu ya, aku milikmu, tapi nggak menyentuh, nggak seperti orang zaman sekarang, aku milikmu, PN, gak usah nikah. Naudzubillah min dzalik. Jaga betul, subhanallah. Pertanyaannya di sini, bagaimana Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun sudah menjadi seseorang yang akhirnya dikejar ya oleh konglomerat terkaya di Jazirah Arab, wanita tercerdas dan tercantik dikejar. Sementara kamu sekarang Mas mengejar dibuang. Maaf lo ya, maaf lo ya. Maaf, ini apa namanya sekedar gambaran ya, gambaran. Mbak maaf Mbak, tolong jujur sama saya, boleh ya? Pria ganteng, suka enggak? Yang keras, pria ganteng, suka enggak? Iya. Pria harum, suka enggak? Pria baik hati, suka enggak? Pria kaya raya, suka enggak? Kalau ada pria ganteng, baik hati, wangi, kaya raya, kamu suka atau suka banget, betul ya? Suka banget, betul? Kira-kira kamu nunggu dilamar atau kamu pengen segera melamar? Tuh. Paham enggak maksud saya? Jadi kalau kita jadi pria yang seperti itu, duduk manis, ngantri yang lain bro, ngantri. Masya Allah. Siapa ya kira-kira yang dipilih sama dia? Siapa yang dipilih sama dia? Maka ada istilah dalam dunia wanita. Ketika ada seorang pria idaman menikah, kalimatnya apa? Banyak yang patah hati, gitu kan ya? Banyak yang patah hati. Nah, gimana caranya jadi seperti itu? Jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Lihat, ketika lahir ayahnya udah meninggal, beliau SAW. Ya, ayahnya udah meninggal. Sama ibunya dididik mandiri. Anak yatim ini dititipkan di desa. Untuk apa? Untuk menjaga. Karena kalau tinggal di kota, anak kecil tinggal di kota, dewasa itu akan rusak. Rusak bagaimana? Mekah itu ibu kota, tempat tujuan ya orang-orang yang mau dagang dari seluruh dunia. Dan di Mekah itu ada Ka'bah, yang mukmin maupun enggak mukmin semua mensakralkan Ka'bah tersebut. Jadi berbagai golongan manusia itu ke Mekah dengan budayanya masing-masing, pakaiannya masing-masing, gaya bahasa masing-masing. Ini kalau sampai anak kecil tinggal di Mekah melihat, itu lebih kuat rekamannya daripada mendengar. Apa yang dia lihat lebih terekam daripada apa yang dia dengar. Itu anak-anak. Maka orang-orang Arab dulu pinter. Anaknya masih kecil tidak boleh tinggal di rumah, tapi diungsikan ke desa. Kalau bahasa kita ya, diungsikan, ditaruh di desa yang jauh dari peradaban kota, karena di desa itu masih original, asli, bahasanya asli. Ya, kemudian peradabannya juga asli, udaranya juga asli, sehingga bayi tumbuh sehat. Kalau minum ASI, ASInya ibu yang nggak kena junk food. Sementara di kota ibunya makannya junk food, tidak karu-karuan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun yatim, dari kecil sama ibunya udah dijauhkan dulu. Udah kamu ke sana. Kenapa? Ini anak harus jadi orang luar biasa. Dari kecil dididik mandiri, jauh dari orang tua, mandiri. Nantinya dikembalikan. Kalau kita sebaliknya, ya kita sebaliknya. Nanti kalau udah dewasa baru biar mandiri. Sehingga ketika sudah dewasa biar jauh dari orang tua. Ini kan pola pikir yang luar biasa. Mau enggak nanti kalau udah dewasa ditinggal anak-anaknya? Enggak mau kan? Pengennya kalau udah dewasa anak-anak pada kumpul. Menjelang mati ya kita didampingi sama keluarga. Fenomena sekarang itu anak kalau sudah kuliah, lulus kuliah, pengen berkeluarga, cari kerja jauh dari orang tua. Bahkan di kepala itu ada prinsip, ayo segera kita punya rumah sendiri, jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari orang tua. Ini ajaran siapa? Wallahu a'lam. Tapi kok memasyarakat di negeri kita ini. Sementara ajaran orang Jawa asli, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Betul tak betul?
Makanya orang Jawa asli, Kalimantan asli, Sumatera asli, Sulawesi asli itu dibuat rumah itu berjajar semua keluarga. Betul kan ya? Tidak kemana-mana. Walaupun rumah sendiri tapi latarnya, halamannya jadi satu. Pintunya ada connecting door ya. Ya, tembusan Joni pun ya ada connecting door. Itu orang dulu seperti itu. Nabi Muhammad SAW dari kecil dijauhkan dulu dari lingkungannya biar bersih. Di lingkungan barunya, apa yang diberikan pendidikan nomor 1 oleh ibu susunya? Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Diberi pekerjaan, dilatih bekerja. Ya umur 2 tahun tuh sudah dilatih bekerja. Apa kerjanya? Bersama kakak-kakaknya menggembala kambing. Kenapa dikasih pekerjaan menggembala kambing? Karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan di Jazirah Arab. Karena orang Arab hidupnya makan kambing dan minum susu kambing. Maka peternakan kambing itu menjadi sesuatu yang mata pencaharian sehari-hari. Dan setiap juragan kambing butuh penggembala. Minimal kalau bisa jadi penggembala, ya dia bisa bekerja. Ya bisa bekerja. Jadi penggembala kambing. Tapi lihat manfaatnya begitu jadi penggembala kambing. Maaf ya, jadi penggembala kambing itu dididik jadi karyawan atau dididik jadi bos? Bos. Karena memanage kambing, wangel loh. Mbak. Jangan bilang aku mirip ya. Ya. Misalnya karena saya kecil juga suka mainan sama kambing gitu. Sini ngumpulkan kambing, diatur waktunya masuk kandang, waktunya kamu makan. Belajar memanage itu dari umur 2 tahun. Sudah ahli Nabi Muhammad SAW, dididik betul gitu. Maka ketika ibunya meninggal, kembali ke Mekah, ibunya meninggal SAW, radhiyallahu anha. Ya kalau ngomong ibunya Rasul radhiyallahu anha alaihissalam jangan takut ya. Masa mau ngomong ibunya Rasul alaihissalam takut? Ibu Rasul muslim bukan ya? Waduh, Masya Allah, koplak. Ya, ayah Rasul, ibu Rasul jangan takut. Ya, itu muslim mukmin pangkatnya tertinggi. Akidahmu harus gitu, jangan ragu. Nah, ini ibu Nabi Muhammad SAW meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh pamannya. Cek, paman yang mana yang ngasuh? Yang ngambil, paman yang anaknya paling banyak atau anaknya banyak, kemudian terhitung yang ekonominya paling lemah. Anak banyak, ekonomi lemah. Ambil Nabi Muhammad SAW. Karena ini saudara kandung ayahnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain kan saudara tiri, saudara kandungnya Abu Thalib. Angkat sebagai anaknya. Keponakan kan sama dengan anak. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Nak, kamu di rumah ya, paman mau kerja. Udah, kamu gak usah capek, paman cari duit. Tidak. Nak, ikut paman. Kemana? Keluar negeri. Ngapain? Bisnis. Ekspor impor. Jadi Nabi itu belajar ekspor impor ya dari umur 10, 11, 12 tahun sudah ekspor impor. Sementara kamu yang warga Solo nih, santri nih ya, sampai hari ini jual ke Jogja aja belum. Ya, yang Jogja jual ke Solo aja belum, yang Jakarta jual ke Bandung belum, yang Bandung jual Jakarta belum. Bahkan mungkin di lingkungan kampusnya saja terbatas satu kelas. Ya, satu angkatan dan satu kelas, gak berani jual. Nabi Muhammad SAW dari anak-anak sudah keluar negeri. Perjalanannya berat atau ringan tuh? Berat. Jalan kaki naik kendaraan, sama kafilah. Sampai sana berdagang. Nah, Nabi sudah pengalaman karena sudah biasa ngurusin kambing. Ini ketemu manusia, Masya Allah, manusia jualan ya. Ya, jual beli. Akhirnya muncul metode Nabi Muhammad SAW. Apa itu? 1, ya, pelayanan terbaik. 2, barang terbaik. 3, harga terbaik. Masya Allah. Harga terbaik artinya termurah. Ya, pelayanan terbaik, wangi, ganteng, seger, mesem, senyum, pituturnya bagus, lemah lembut, gitu kan ya.
Jadi orang belum beli barangnya sudah terbeli hatinya. Sebelum beli barangnya sudah terbeli hatinya. Setelah itu barangnya bagus, harganya murah, barangnya enggak murahan. Ya semua mengatakan udah pokoknya barangmu berapa saya beli, barangmu berapa saya beli. Selesai dapat duit, Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah nggak mau tangan kosong. Kenapa? Karena ini naik onta. Onta itu sebagai ekspedisinya. Berangkat bawa barang, jangan sampai pulang kosong. Ini rugi ongkos. Bensin sama-sama bensin, jangan sampai kontainer kosong, kan gitu. Harus diisi. Diisi apa? Tanya itu teman-teman dagangnya di Syam sana, di Syria. Punya barang apa ya yang dibutuhkan warga Mekah? Lah semua senang dibeli sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orangnya baik. Mereka juga kasih harga yang murah. Nih, blak pulang, berangkat ke Mekah. Sampai Mekah, itu belum turun, udah habis. Belum bongkar, sudah habis. Makanya ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW, duitnya sudah banyaknya luar biasa. Ganteng dewe, paling pinter, paling wangi, paling sopan, paling semuanya sugih. Masya Allah. Siapa yang gak pengen jadi istrinya? Nah ini sementara ngaku-ngaku tiru Nabi. Masya Allah, kesetnya luar biasa, malesnya luar biasa. Betul kan ya? Oh niru, ya bagus, niru sholat bagus. Cuman nabimu tuh bukan cuman sholat. Nabimu gak pernah bergantung sama orang. Tapi itu kok diceritakan Nabi makannya sampai 3 hari nggak makan, ya 3 hari nggak makan. Lihat dulu di usia berapa itu. Karena orang udah sampai tataran usia tertentu, dia punya tugas yang berbeda. Nah ketika tugasnya berbeda, nggak mikir lagi urusan duit, urusannya jalankan tuh tugas. Contoh begini, biar paham ya. Misal sekarang saya ini, mana yang lebih utama buat saya? Duduk ngajar, atau saya tinggal kalian semua, saya pergi cari duit? Duduk ngajar, betul ya? Kalau saya dapat duit, uangnya saya gunakan untuk apa? Kira-kira? Untuk kepentingan belajar dan mengajar, betul? Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun ke atas, itu dikasih tugas ngajar. Dakwah, tugasnya ngajar, bukan tugas cari duit. Kemudian kalau dapat, langsung dibagi, dihabiskan untuk umatnya. Nah berkaitan untuk dirinya, nyantai Nabi, nggak makan nggak masalah, yang penting temanku makan. Berarti ini hebat atau nggak hebat? Hebat. Jadi orientasinya, variabelnya itu bukan lagi angka, tapi orang lain bahagia atau tidak, orang lain sukses atau tidak, orang lain itu kira-kira selamat atau tidak. Maka semua orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW itu problemnya macam-macam dan semuanya selesai. Yang nggak punya duit selesai, yang pengen nikah selesai, gitu kan? Semuanya selesai. Satu manusia menyelesaikan semua persoalan manusia yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini kan hebatnya luar biasa. Nah saya pengen Anda semua paham itu. Maksudnya Nabi di usia muda sebelum 40 tahun itu hidupnya sudah betul-betul secara ekonomi sukses. Ya. Kemudian secara kemasyarakatan, tadi ekonomi, kemasyarakatan, mohon maaf, Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, belum mengucapkan saya Rasulullah. Beliau itu di Mekah kira-kira sudah diakui sebagai orang hebat atau belum diakui? Sudah. Diakuinya ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Julukannya apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Nah itu bahasa Indonesia. Yang bahasanya politik sekarang itu apa? Legitimate ya. Mendapatkan legitimasi ya. Ini orang legitimate udah. Pokoknya kalau dia oke. Dia yang dipilih jadi presiden, oke. Dia jadi gubernur, oke. Dia jadi bendahara, oke. Dia jadi apapun, oke. Semua masyarakat angkat topi, kalau kamu saya ikut. Kalau kamu saya ikut. Sementara kita di rumah sendiri nggak legitimate. Ding 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 ding. Jangankan satu kampung, di
di rumah sendiri sama adiknya, sama kakaknya. Ya, lebarkan sedikit sama sepupunya. Gak diakui. Kalau dia yang mimpin, gak wes gak. Cari imam yang lain saya. Iya, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita nggak niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.